ロックオン。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wibu Bau Bawang? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Di video kali ini kita akan membahas Tokyo Revenger Chapter 75. Sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya kalian mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, serta like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, tanpa basa-basi kita awali saja pembahasannya. Di awal slide diperlihatkan Kagetora dan Takemichi sedang berada di dalam mobil. Terlihat Takemichi yang lusuh dan babak belur bertanya kepada Kagetora, "Ingatanku kabur, jadi mungkin aku menanyakan hal aneh padamu. Kenapa teman berakhir seperti ini?" Kagetora pun terdiam sejenak, kemudian menjawab pertanyaan Takemichi tersebut. "Karena Maiki." Takemichi pun terkejut mendengarnya. Kemudian Kagetora pun memperjelas lagi jawabannya. "Maiki benar-benar berubah. Toman berubah karena Maiki berubah," ucap Kagetora. Takemichi pun menyangkal. "Tidak mungkin. Pasti ada seseorang di balik semua ini. Bukankah karena Kisaki yang mempengaruhinya?" tanya Takemichi. Lalu Kagetora pun menjawab, "Ketika Kisaki menyekapmu, Pachin dan Peang dibunuh atas perintah Maiki. Mitsuya hilang beberapa bulan yang lalu. Maiki mulai membersihkan anggota Toman lama dan bahkan tidak mempercayai teman-temannya lagi. Dia bukan lagi preman. Maiki benar-benar menjadi jahat." Takemichi pun terkejut mendengar kebenaran dari Kagetora itu. Lalu Kagetora melanjutkan ceritanya. "Aku salah satu orang yang membuatnya berubah. Tapi Maiki yang sekarang benar-benar orang yang berbahaya. Aku ingin berbicara empat mata dengannya dan mengatakan untuk pergi dari orang-orang itu," ucap Kagetora. Takemichi pun bertanya, "Orang siapa?" Kagetora pun menjawab, "Kekerasannya Kisaki, uang dari Black Dragon. Jika tidak melakukan apa-apa terhadap dua hal itu, Maiki tidak akan pernah kembali kepada dirinya sendiri." Takemichi pun terdiam. Kemudian Kagetora pun bertanya lagi, "Bantu aku, Takemichi. Kali ini aku ingin menolong Maiki. Aku ingin menyelamatkan Sano Manjiro." Kemudian Kagetora pun memberitahu kepada Takemichi bahwa lengan kanan Maiki adalah mantan Black Dragon. Mantan Black Dragon merupakan generasi ke-11 dari Black Dragon. Mereka yang kulawan sebelum Toman dibentuk. Mereka meremas dan membunuh. Mereka akan melakukan apapun demi uang. Terlihat Takemichi menyimak cerita tersebut dengan serius. Kagetora pun melanjutkan pembicaraannya. Jumlah kekayaan yang mereka dapatkan adalah salah satu yang membuat Maiki terjerumus. Aku bisa menemukan rekening rahasia mereka berkat koneksiku. Aku akan memotong aliran dana dan mengakhiri semuanya. Dan orang yang seharusnya mengatasi Kisaki dan tangan kanan Maiki adalah Chifuyu. Takemichi pun semakin termenung. Kagetora pun berkata, "Chifuyu dibunuh karena dia memojokkan Kisaki." Takemichi pun kaget dan hampir tidak percaya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin dia bisa memojokkan orang seperti Kisaki?" Lalu Kagetora pun menjawab pertanyaan Takemichi. "Suatu hari seorang detektif menghampiri kami dan mengatakan kalau dia adalah dari adik perempuan yang dibunuh Kisaki." Pikiran Takemichi pun langsung tertuju pada Naoto. Lalu dia bertanya lagi, "Chifuyu dan detektif itu berhubungan?" Kemudian Kagetora pun menjawabnya, "Ya, pembunuhan Tachibana Hinata dilakukan atas perintah Kisaki. Kau mengingatnya kan?" ucap Kagetora. Takemichi pun terlihat tercengang. Lalu Kagetora pun melanjutkan pembicaraannya lagi. Anggota Toman, Atsui Sendo,
menabrakkan mobilnya ke arah Tachibana Hinata. Mereka berdua mati di dalam kebakaran tersebut. Itu terukir jelas di mataku, ujar Takemichi. Lalu Kazutora pun bertanya lagi. Kisaki punya alibi di hari itu. Dia ada rapat dengan para admin. Takemichi pun berpikir, berarti di lini masa kini dia tidak ada di TKP di Banahina dan akun mati. Lalu Kazutora pun meneruskan, tapi Chifuyu menemukan bukti bahwa Kisaki memberikan perintah. Hanya perlu satu langkah lagi untuk mendapatkan Kisaki. Dia sudah sangat dekat dengan Chifuyu. Tapi itulah kesalahan Chifuyu hingga Kisaki kabur. Kazutora pun melanjutkan pembahasannya tadi. Takemichi pun terlihat kebingungan. Untuk beberapa alasan dia menyembuhkan bukti itu hingga ia mati. Kemudian Kazutora pun menepikan mobilnya lalu berhenti dan menyuruh Takemichi untuk turun dari mobil karena ada seseorang yang ingin menemui Takemichi. Takemichi pun mengiyakan dan masuk berjalan ke dalam sebuah gang. Tak lama kemudian Takemichi pun bertemu dengan orang tersebut. Takemichi terlihat senang saat bertemu orang itu. Lalu Takemichi berkata, "Naoto, akhirnya aku bisa melihatmu." Sambil tersenyum sombong, Naoto pun berkata, "Aku sudah menunggumu, Takemichi-kun." Lalu seketika kedua tangan Takemichi pun diborgol oleh Naoto. Terlihat beberapa rekan detektifnya pun menghampiri mereka. Lalu Naoto pun berkata, "Hanagaki Takemichi, pada pukul 7.38 kau ditahan." Kazutora pun yang melihat kejadian itu pun terheran. Lalu Naoto pun berkata, Maafkan aku, Hanemiya-kun." Kazutora pun terlihat kesal oleh ucapan Naoto, sedangkan Takemichi pun kebingungan, lalu berucap, "Tahan." Naoto pun menatap Takemichi dengan tegas sambil berkata, "Sayang sekali, Takemichi-kun." Takemichi yang sedang kebingungan pun dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi lalu berkata, "Naoto, kenapa?"